Pertanyaan dari Bapak Abdul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, siapalah kira-kira yang harus kita pilih untuk Bupati Sambas, Pak Ustadz? Saya bukan orang politik. Saya hanya seorang guru yang ngajar di masjid, di sekolah, dan kampus. Karena saya hanya seorang guru, maka referensi saya untuk menjawab pertanyaan ini adalah fikih. Bagaimana cara memilih pemimpin yang bagus, pemimpin yang baik? Fikih mengajarkan kepada kita, bisa kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu yang ditulis oleh Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Kata beliau, kalau kau mau memilih pemimpin, yang pertama, syarat yang pertama adalah a'lamuhum. Cari yang paling alim di kampungmu. Siapa yang paling alim di kampungmu, maka angkat dia jadi imam. Angkat dia jadi pemimpin. Yang paling alim. Yang paling tahu urusan. Yang paling berilmu. Nah, ilmu ini yang dimaksud adalah dua. Satu, ilmu agama. Ini stressing penekanannya, satu, agama. Bagaimanapun agama ini penting karena kita sebagai orang Islam, apalagi Sambas ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Agama ini perlu. Nah, tapi yang kedua yaitu harus dia tahu ilmu tentang ilmu pemerintahan. Karena walau bagaimanapun kalau hanya sekedar ilmu agama tapi tidak paham ilmu pemerintahan, lalu bagaimana untuk menerapkan konsep-konsep agama di dalam dunia pemerintahan? Misalnya, ketika agama mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra, baca. Bagaimana menerapkan konsep ini dalam dunia pemerintahan? Ya, majukan dunia pendidikan. Entah dengan menyekolahkan 1000 sarjana secara gratis dengan biaya Pemda, entah membiayai keluarga yang tidak mampu dan sebagainya, meningkatkan kualitas pendidikan dan sebagainya. Ini namanya menerapkan konsep agama dalam dunia pemerintahan. Atau ketika agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nah, bagaimana untuk menerapkan konsep kebersihan dalam dunia pemerintahan? Bahwa artinya kita harus bersih, kita harus sehat. Bagaimana caranya? Ya, tingkatkan kualitas kesehatan di dalam pemerintahan, entah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Sebaliknya juga tidak cukup hanya sekedar ilmu pemerintahan, tanpa diimbangi dengan ilmu agama. Tidak terbayangkan bagaimana nasib sebuah jabatan kalau dipegang oleh orang yang jauh dari agama. Alih-alih dia akan mengurus rakyat, dia bisa saja menghalalkan segala cara asal tujuannya tercapai. Masa bodoh, sikut kiri dan kanan, teman jadi lawan, lawan jadi teman, yang penting tujuan tercapai. Ngurus rakyat urusan nanti, yang penting kita sekarang tujuan kita tercapai. Itu kalau orang yang jauh dari agama. Maka agama dengan ilmu pemerintahan harus jalan secara bersama-sama. Nah, terus Pak, kalau dua-duanya alim nih bagaimana? Kalau dua-duanya alim, maka syarat yang kedua, absohuhum. Kalau yang tadi alim angkat jadi imam, tapi dua-duanya alim, maka syarat yang kedua absohuhum, yang fasih bacaannya. Yang satu alim tapi tilur, yang satu alim daan tilur, maka yang daan tilur ya pilih jadi imam, suruh dia maju jadi imam. Nah, absohuhum fasih dalam konsep pemerintahan ya apa? Yang nyambung kalau ngomong. Capek kapak kita punya pemimpin kalau ngomong yang daan nyambung. Kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang hanya beretorika, ngomong di atas awang-awang setinggi tower menara HP. Misalnya gitulah. Saya ceramah di depan para neuwan. Para neuwan sekalian, sekarang politik luar negeri Amerika dengan Irak lain ketika zaman Barack Obama dengan Donald Trump sekarang. Lalu kata neuwan, apa hubungannya aku dengan Irak? Sok tinggi, tapi tidak nyambung. Nah, makanya kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang hanya beretorika, akan tolen. Rakyat tidak usah khawatir karena pemerintah akan. Rakyat tidak usah takut karena pemerintah akan. Akanlah pokoknya semuanya akan.
Apalagi kalau omongannya suke menjelek-jelekan kawan, menjadikan kekurangan lawan sebagai alat untuk meraih kemenangan. Wah, itu tidak gentleman. Lebih baik menurut saya adu program, sebutkan kelebihan masing-masing, adu argumen tanpa menjatuhkan lawan. Memangnya dengan menjatuhkan orang lain kita bisa jadi hebat, kita jadi lebih mulia? Tidak. Justru otomatis kita akan dijatuhkan martabat kita, jatuh martabat kita secara otomatis karena kita menjahatkan kawan, menjelek-jelekan orang lain. Maka saran saya dalam kontestasi politik ini lebih baik sebutkan kelebihan masing-masing, adu program, adu argumen tanpa menjelek-jelekan yang lain. Karena kalau udah menjelekkan yang lain, menang belum tentu, dosa dah pasti dapat karena gibah, fitnah dan sebagainya. Ya, ini pasih namanya. Pasih itu nyambung kalau ngomong dengan rakyat. Kemudian kalau sama-sama alim, lalu sama-sama pasih, bagaimana Pak? Ada syarat yang ketiga, yaitu aksaruhum sinnan, lebih senioritas. Barulah kita pilih yang lebih tua. Karena lebih tua itu lebih banyak pengalamannya, lebih banyak makan asam garam. Kita perlu orang-orang yang memberikan masukan kepada kita, siap menerima masukan dari orang yang lebih berpengalaman tentang dunia pemerintahan. Kalau dua-duanya lahirnya serate Pak, sami umurnya, bareng lahirnya serate, bagaimana? Maka ada syarat yang keempat, yaitu awaluhum hijrotan, yaitu yang lebih dolok tinggal di sini. Artinya apa? Yang lebih nasionalis, yang lebih cinta kepada daerahnya. Jangan sampai kita punya pemimpin yang mengagumi daerah orang, yang mengagumi negeri orang, yang mengagumi negara orang. Kita harus bangga dengan daerah kita Sambas. Cuman apa yang kita banggakan itu harus bisa untuk kita majukan. Artinya lebih nasionalis. Maka kita memerlukan pemimpin yang betul-betul paham dengan daerah kita Sambas. Kita memerlukan pemimpin yang paham tentang bagaimana adat, petatah, petitih orang Sambas. Makanya diperlukan pemimpin orang Sambas yang memang punya kepedulian yang luar biasa terhadap Sambas, baik dari sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya. Nah, kalau ada keempat hal ini, mari kita pilih yang bersangkutan. Tapi tetap namanya ini negara demokrasi, ya kita kembalikan kepada hak pilih masing-masing. Gunakan hati nuraninya. Karena tidak ada negara kabupaten yang bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak punya pemimpin yang baik. Nah, kalau kita berhasil memilih pemimpin yang baik, kita bisa banyak berharap. Ya, tapi memang di negara kita itu untuk memilih pemimpin yang bagus, yang baik, ya payah. Kenapa? Karena kita masih berkutak dengan kemiskinan. Sulit mencari pemimpin yang baik ketika rakyat agak lapar, rakyat sedang butuh pekerjaan. Tatap dia masih yang berduit yang dipilihnya, itu dia yang ada duit yang dipilih. Nah, maka saya ingatkan, jangan berharap punya pemimpin yang baik kalau suara Anda masih bisa dibayar. Kalau suara Anda masih bisa dibayar, jangan harap punya pemimpin yang baik. Gaya kami golput aja lah Pak Ustadz. Golput bukan pilihan, golput bukan solusi. Kita tetap harus milih. Tapi itu baik semuanya Pak Ustadz. Kalau semuanya baik, maka pilih mana yang paling baik. Semuanya jahat tuh Pak Ustadz. Kalau semuanya jahat, maka pilih yang paling sikit jahatnya, yang paling sikit mudaratnya. Itu yang harus kita pilih. Jangan sampai tidak milih, gunakan hak pilih saudara. Mari kita ciptakan pilkada pemilihan Bupati Kabupaten Sambas dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas ini yang aman, damai, tentram, sejahtera demi kemajuan kita bersama. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.